Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari ulama besar Indonesia, Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber meninggal dunia pagi tadi. Pemirsa, Syekh Ali Jaber tutup usia pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih. Syekh Ali Jaber menjalani perawatan karena terpapar COVID-19 dan sempat dikabarkan kondisinya membaik. Syekh Ali Jaber disebut telah negatif COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka. Syekh Ali berpulang ke rahmatullah jam 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Insya Allah beliau syahid. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator, dan semalam dikabarin oleh Ustaz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa kepada ustaz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke agim, ke teman-teman gus-gus Nusantara, pimpinan pondok di Indonesia. Ini Syekh Ali kritis, kalau didoain udah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan ahlul Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan orang dai yang ikhlas. Ali Saleh Muhammad Ali Jaber atau lebih dikenal Syekh Ali Jaber lahir di Madinah 3 Februari 1976. Ali Jaber merupakan sulung dari 12 bersaudara. Sejak kecil ia mendapat bimbingan agama dari ayahnya yang merupakan penceramah agama. Ali Jaber menjalani pendidikan formal ibtidayah hingga aliyah di Madinah. Usai lulus sekolah menengah, Ali Jaber muda melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada tokoh dan ulama ternama di Arab Saudi. Di antaranya Syekh Muhammad Hussein Al-Qori, Ketua Ulama Kiroat di Pakistan, dan Syekh Said Adam, Ketua Pengurus Makam Rasulullah. Selama di Madinah, Ali Jaber aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid di kota Madinah. Sejak tahun 2008, Syekh Ali Jaber mulai berdakwah di Indonesia. Ali Jaber menikah dengan Umi Nadia, wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hadirnya Ali Jaber mendapat sambutan baik masyarakat karena dakwahnya yang menyejukkan, penyampaian ayat Al-Quran dan hadis yang sangat rinci dan detail. Tahun 2012, ketulusan berdakwah membuatnya dianugerahi kewarganegaraan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Awal langkah lepas, kemudian bagaimana sosok Syekh Ali Jaber di mata tokoh pendakwah lainnya? Saat ini kami sudah tergabung bersama dengan Gus Miftah. Ya baik, kita sudah tergabung dengan Gus Miftah. Pemirsa, Gus Miftah waktu itu juga sempat berbincang di program Gus Miftah langsung dengan Syekh Ali Jaber. Bagaimana Gus Miftah melihat sosok Syekh Ali Jaber sebagai pendakwah yang sudah sejak 2008 berdakwah di Indonesia, Gus? Yang pertama tentunya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini di awal tahun 2021 juga karena paling tidak kami sudah ada satu jakor, kemudian kemarin ya saya dari Najib yang tadi ini guru kita saya Syekh Ali Jaber. Saya pikir ini sulit mencari sosok pendakwah yang begitu ramah dan menyenangkan kali ini Syekh Ali Jaber. Beliau menyampaikan misi-misi Islam, misi-misi Al-Quran sesuai dengan tuntunan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Sejuk, tenang, tidak terpancing dengan isu-isu apapun. Bahkan saya sampai ingin meninggalkan HP dengan di dalam medsos karena menurut beliau ini akan merupakan salah satu bentuk isu yang akidah. Maka saya pikir
bangsa Indonesia dan kita semuanya hari ini betul-betul kehilangan atas sosoknya. Gus ingat tidak kapan pertama kali bertemu atau berkenalan dengan Syekh Ali Jaber? Ini udah berkenalan ya, lama, tetapi justru kemudian saya agak lebih dekat dengan beliau ketika setelah musibah beliau di kejadian musibah penusukan beliau hilang. Setelah itu sangat ini komunikasi dengan beliau, bahkan beliau janji waktu itu untuk kita datang ke Jogja. Kemudian mengundang saya dan Mas Jody untuk bisa hadir di vilanya beliau di Bogor. Gus, ingin bermalam dengan antum, dengan Jody. Nanti saya nanti mandi nanti Arab. Kapan? Ada waktu. Dan ternyata itu belum terwujud. Beliau belum sampai ke pondok saya. Dan saya belum sowan ke villa beliau di Bogor. Ternyata Allah lebih percaya. Baik Gus, apa yang selalu dipesankan oleh Syekh Ali Jaber kepada Gus Miftah dan juga pendakwah yang ada di Indonesia, Gus? Iya, makanya di tempatnya Mas Dedi, saya banyak dari beliau bagaimana menghadapi para haters, bagaimana menghadapi komentar para netizen, bagaimana menghadapi orang-orang yang membenci kita. Yang beliau memberikan nasihat saya, jangan dibalas dengan ya, jangan dibalas dengan keburukan. Kalau keburukan kita balas dengan keburukan, ya berarti resikonya kan kita kata balas saja semua perlakuan buruk orang kepada kita dengan kebaikan. Nah itulah jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian nasihat kepada beliau tetapi saya dan waktu beliau bilang contohnya, makanya nggak enak dibilang kalau beliau begitu lembut, begitu menyejuk, begitu sehingga cairan. Kalau hari ini bisa kita lihat betapa penciptanya netizen Indonesia karena sosoknya begitu lembut. Jadi ketika saya tanya, saya tolong kasih nasihat saya. Sederhana saja sebenarnya, tapi sangat berat. Contoh akhlak Rasulullah. Baik, sempat bercerita mengenai bagaimana menghadapi komentar netizen tadi ya Gus ya. Apakah Syekh Ali Jaber ini sempat bercerita atau mungkin sharing dengan pendakwah yang lain bagaimana netizen Indonesia ini kan biasanya memang sangat ringan ya dalam mengetikkan komentar. Apa tanggapan dari Syekh Ali Jaber mengenai hal ini? Beliau menyampaikan begini, tidak harus semua orang suka dengan kita. Tidak semua orang suka kita, pasti ada yang membenci dan lain sebagainya. Maka ini termasuk bagian dari musibah akhir zaman, kata beliau. Tapi hadapi semua itu dengan senyum, jangan dengan emosi. Perlakukan semua orang dengan baik, kata beliau, baik yang senang sama kita maupun yang membenci kita. Itu yang selalu beliau sampaikan, termasuk ketika ketemu di acara saya di iNews ngobrol bareng Gus Miftah. Beliau kembali menekankan pentingnya akhlak, bagusnya akhlak kepada semua orang. Dan itu pelajaran yang begitu berat yang harus saya betul-betul benahi dalam hidup saya, dalam dakwah saya, supaya kemudian dakwah ini lebih tepat sasaran. Maka salah satunya adalah persoalan akhlak yang beliau sampaikan kepada saya. Baik Gus, selain pesan-pesan yang pernah disampaikan oleh Syekh Ali Jaber, beberapa waktu lalu juga Syekh Ali Jaber sempat menjadi korban penusukan dari orang yang tidak bertanggung jawab, Gus. Waktu itu bagaimana caranya, apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jaber sehingga akhirnya Syekh Ali Jaber memaafkan orang yang telah menyakiti dia? Jadi begini, ini mungkin saya sendiri tidak mampu yang melakukan itu. Beliau bilang sama saya ketika refleks beliau itu ditusuk sama orang yang tidak bertanggung jawab itu. Dan respon jamaah adalah menghakimi si tersangka pelaku ini, dipukul dan sebagainya. Saat itu justru respon mengejutkan itu dari Syekh Ali, dari Al-Maghfurlah Syekh Ali. Beliau melarang jamaah untuk menghakimi, jangan. Jadi
Jadi refleks beliau ketika ditusuk kemudian beliau berdiri bukan untuk ngejar pelakunya, tapi untuk melarang jamaah yang hadir memukuli si pelaku itu. Saya pikir akhlak seperti ini, sifat seperti ini tidak akan mungkin hadir ketika kemudian memang luar dalam dohiran wabatinan beliau ini orang baik. Jadi saya tanya, ketika ditusuk respon saya gimana? Saya justru kemudian menyayangkan kenapa jamaah itu menghakimi si pelaku. Sampai seperti itu beliau. Ditusuk, tidak ada kebencian, tidak ada rasa ingin balas dendam dan sebagainya, justru melarang semua yang hadir untuk menghakimi si pelaku. Ini saya pikir subhanallah. Ini kalau nggak orang-orang yang berilmu dan berakhlak tinggi, saya pikir tidak akan bisa melakukan itu. Dan itu saya ingat betul. Beliau beberapa kali menyampaikan itu kepada saya. Alhamdulillah. Saya bilang, saya nggak marah. Untuk apa saya marah? Untuk apa saya marah? Bahkan saya melarang orang-orang yang hadir untuk memukuli. Ini kan tidak semua orang bisa, Mas. Iya, Gus, pada saat menjadi bintang tamu di acara Gus Miftah ini, kalau tidak salah kan tidak lama setelah peristiwa penusukan ya, Gus ya. Kondisi Syekh Ali Jaber saat itu seperti apa? Tampaknya tidak ada kekhawatiran atau ketakutan dari Syekh Ali Jaber untuk tetap berdakwah ya, meskipun sudah mengalami peristiwa tersebut. Saat itu beliau datang ke tempat saya, kalau nggak salah pertama kali setelah operasinya dicabut ininya, kering lah. Waktu itu pokoknya sudah kering dan sudah mulai membaik karena beberapa jahitan di lengan beliau sebelah kanan itu. Dan ketika saya tanya apakah ini menyurutkan Syekh Ali untuk berdakwah, beliau bilang justru dengan ini saya lebih bersemangat. Dan luar biasanya hal-hal seperti itu kemudian beliau berdoa dan minta supaya tidak terjadi pada ustadz-ustadz yang lain, dai-dai yang lain. Secara personal, beliau masih setelah ketemu dengan kita di iNews ngobrol bareng Gus Miftah itu, beliau masih terbang ke Malang, ke Jember waktu saya dari Jember kemudian ke Malang, dari Malang kemudian ngajak saya ke Bogor yang kebetulan saya belum bisa waktu itu. Sama sekali tidak berpengaruh secara psikologis dan mental kejadian di Lampung penusukan itu terhadap Syekh Ali. Dan alhamdulillah sampai sebelum sakit Syekh Ali masih aktif untuk berdakwah. Ini luar biasa saya gitu. Baik Gus. Sifat apa yang bisa masyarakat contoh agar mungkin bisa tadi lebih sabar seperti Syekh Ali Jaber, lebih bijaksana dalam bertindak? Kira-kira apa yang bisa masyarakat terapkan, Gus? Ini mungkin pelajaran untuk saya secara pribadi dan kita semuanya, Mas ya. Saya mengatakan begini, banyak hari ini orang mendakwahkan akhlak, tetapi akhlaknya tidak sebagus yang diomongkan. Banyak orang hari ini menyeru kepada akhlak yang baik, tetapi ternyata penyerunya akhlaknya kurang baik. Dan Syekh Ali ini, subhanallah, adanya kesesuaian antara perilaku dan omongan beliau. Beliau menekankan akhlak, dan memang akhlak beliau luar biasa. Beliau menekankan kejujuran, dan beliau sangat jujur. Inilah yang hari ini barangkali perlu kita contoh sebagai umat, perlu kita contoh sebagai murid, bahwa kemudian keberhasilan dakwah itu adalah ketika kemudian adanya kesesuaian antara omongan, perilaku, dan tindakan. Dan ini kita bisa pelajari betul dari Syekh Ali Jaber. Baik. Beliau mengajarkan memaafkan orang, dan itu beliau sudah contohkan. Sehingga layaklah kalau kemudian beliau itu betul-betul kita anggap sebagai guru yang luar biasa. Baik, konsisten antara perkataan dengan perbuatan ya Gus ya, ini yang beliau harus kita pelajari. Konsisten antara perbuatan dan perkataan. Ya, ini yang harus kita pelajari tentunya dari sosok Syekh Ali Jaber. Terima kasih banyak Gus Miftah sudah berbagi cerita bersama kami di iNews Siang. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Syekh Ali Jaber husnul khotimah. Amin. Pemirsa, kita langsung menuju ke RSCRC. Sudah ada Gebi Natasha di sana. Gebi, bagaimana kondisi di RSCRC saat ini? Apakah sudah ada informasi mengenai akan dibawa kemana almarhum Syekh Ali Jaber? Ya, Wisnu dan juga Stefani, untuk hingga saat ini memang kami belum mendapatkan informasi terkait di mana nantinya ataupun di mana nantinya almarhum Syekh Ali Jaber ini akan dikebumikan. Karena memang hingga saat ini kami masih terus menunggu perkembangan lebih lanjut.
ataupun kabar ataupun konfirmasi dari pihak rumah sakit dan juga keluarga, karena hingga saat ini kami belum bisa menemui pihak dari rumah sakit untuk mengetahui keadaan di dalam rumah sakit, karena memang kami awak media hanya diperbolehkan di luar ataupun di sekitar instalasi gawat darurat saja. Dan informasi lain yang dapat kami sampaikan bahwa tadi kami sempat mewawancarai dari Ustadz Yusuf Mansur yang beberapa waktu lalu sempat datang di rumah sakit Yarsi ini, dan dari keterangan wawancara tersebut kami mendapatkan informasi bahwa Syekh Ali Jaber ini memang sudah dikabarkan kritis sejak malam hari tadi, maksud kami malam hari kemarin pada pukul 23, dan sempat dipasangi alat pacu jantung hingga pagi hari tadi, hingga akhirnya dikabarkan wafat pada pukul 8.30 pagi. Dan seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Syekh Ali Jaber ini sendiri merupakan ulama besar Indonesia yang terkenal ataupun sering menyampaikan dakwah-dakwahnya di Indonesia sejak 32 tahun lalu. Ia ke Indonesia sebelum akhirnya tutup usia di usia 45 tahun. Wilson dan juga Stefani. Baik, terima kasih Gaby atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil memang dari sifat Syekh Ali Jaber, di antaranya kesabaran, kebijaksanaan, dan juga semoga kita doakan bersama amal ibadah Syekh Ali Jaber bisa diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemirsa, sejumlah kepala daerah menjalani suntik vaksin COVID-19, salah satunya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.